Ya, saya undang kepada pembicara kedua, yaitu Bapak Dr. Alfonsus Sutarno. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Bapak Alfonsus Sutarno ini dari FISIP UI Antropologi. Karena sesungguhnya Tritang itu bukan hanya Tritang di Buana, tetapi juga Tritang di Salira menyangkut diri, ada Tritang di negara menyangkut kehidupan sosial politik sebenarnya, dan Tritang di Buana dalam konteks keseluruhan. Nah, yang saya mau angkat kalau tadi Prof. Agus terkait dengan aspek arkeologi, kalau saya lebih cenderung ke arah nilai-nilai universal yang dihayati dalam kehidupan sosial kultural, khususnya di masyarakat adat Kaluhururan Sunda Wiwitan. Jadi nanti saya akan kaitkan bagaimana Tritangtu, khususnya Tritangtu di Buana, dikaitkan dengan Pikukuh Tilu yang ada dan dihayati oleh masyarakat Akur Sunda Wiwitan di Cibubur, Kuningan. Nah, itu judulnya. Karena 15 menit mungkin tidak terlalu ini ya. Nah, langsung aja lisan aja. Bahwa dalam Tritang itu sesungguhnya ada yang tadi juga sudah disebut oleh Prof. Agus tentang tekad, ucap, dan lampah. Walaupun tadi memang terkait dengan personalnya, nah saya melihat dari kelakuannya bahwa di situ ada unsur tekad, ucap, dan lampah. Nah, semuanya sesungguhnya berurusan dengan hal-hal yang sifatnya metafisik. Artinya sesuatu yang tak tersentuh. Bahwa ketiga yang disebut dengan Rama Resi Prabu sesungguhnya adalah manifestasi dari yang disebut dengan suwung atau kekosongan. Nah, yang kosong itu sebenarnya tidak kosong, tetapi memberi gambaran tentang keilahian atau tentang Tuhan sebenarnya, atau yang disebut dengan Sang Hyang. Jika tidak bisa menyentuh itu, maka yang terjadi adalah perwujudan atau manifestasi yang tadi disebut Rama Resi Prabu, yang tidak lain mengarah kepada yang disebut dengan tadi tekad, ucap, dan lampah. Ada pemikiran bahwa antara tekad dan lampah itu kerap kali merupakan dua hal yang paradoksal, sesuatu yang bertentangan satu sama lain. Tetapi di tengah itu ada yang namanya ucap atau perkataan. Nah, rupa-rupanya dalam kebenaran atau nilai Universitas Masyarakat Sunda itu ada yang disebut dengan siger tengah atau sineger tengah. Nah, justru melalui ucapan atau perkataan, apa yang dianggap bertentangan yakni antara tekad dan lampah itu bisa disatukan. Dalam sineger tengah justru kita melihat bahwa sesuatu yang paradoksal itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan dengan kalah menang atau kalah atau menang-menang. Tetapi dua-duanya harus dimenangkan. Artinya dua-duanya harus dihargai karena antara ucap dan lampah adalah dua hal yang saling melengkapi satu sama lain. Adanya tekad itu juga mengarah kepada adanya lampah, dan begitu sebaliknya. Maka ucap merupakan tengah atau sineger tengah yang memperdamaikan. Nah, intinya bahwa ternyata Tritang itu secara umum mengajarkan kita soal damai. Soal damai. Bahwa perbedaan yang niscaya itu paling tidak ditentukan oleh tiga kategori tadi, memberikan bukti bahwa kita sesungguhnya niscaya berbeda, tetapi juga niscaya untuk damai. Nah, terkait dengan Pikukuh Tilu dalam masyarakat Sunda Wiwitan, ini yang kemudian dipegang. Bagaimana kemudian damai itu bisa tercipta atau kesentosaan, keharjaan itu bisa tercipta dalam berbagai hal. Yang pertama terkait dengan diri. Bagaimana secara pribadi manusia itu bisa damai. Lalu kaitannya juga dengan sesama, kaitannya dengan seluruh tata ciptaan, dan berikutnya adalah tentu saja dengan Sang Pencipta itu sendiri. Jadi yang disebut dengan kesentosaan atau kedamaian yang muncul dari esensi universal Tritang itu sesungguhnya adalah esensi manunggal, seluruhnya satu. Nah, kemudian dalam Pikukuh Tilu itu dimunculkan berbagai macam hal yang terkait dengan kedamaian itu, yakni yang disebut dengan Pikukuh Tilu. Pikukuh itu adalah pedoman, ketentuan atau papasten, dan jumlahnya 3. Maka disebut dengan Pikukuh Tilu. Nah, itu menyangkut yang pertama adalah ngaji badan.
Ngaji badan di sini tiada lain kalau dalam bahasa mudanya barangkali introspeksi. Orang mau melihat diri, orang mau bercermin diri. Sebelum melihat orang lain, bercermin dulu kepada diri, aku ini siapa. Setelah tahu aku ini siapa dengan berbagai macam halnya, maka barulah ada kemungkinan untuk bisa melihat orang lain. Nyaliksip diri merupakan bahasa yang barangkali sinonim dengan ngaji badan. Nyaliksip itu dalam budaya itu dia dalam mencari kutu di rambut. Dan kalau mencari kutu di rambut itu pasti setiap helai rambut akan disisihkan sedemikian rupa sehingga kutu atau anak kutu yang kecil itu bisa terambil. Maka nyaliksip diri dia adalah orang introspeksi supaya kalau ibarat kutu, maka kutu itu bisa keluar dan bisa diambil untuk kebaikan. Nah, tritantu dalam ngaji badan dia adalah itu berarti menyangkut pertama diriku sebagai sesuatu yang ada di dunia ini, lalu katakanlah keilahian yang menjadi cita-cita, dan sineger tengahnya atau tengahnya adalah cara yakni ngaji badan. Yang kedua terkait dengan pikukut ilu adalah soal, mungkin bisa lihat berikutnya, tentang tuhu kana tanah. Tuhu kana tanah yang kemudian dibagi dua, yakni terkait dengan tanah adegan dan tanah umpar. Di situ ada tanah adegan dan tanah ampar. Tanah adegan sesungguhnya bercerita tentang diri sendiri, tentang diriku, tentang aku, gitu. Bahwa aku ternyata dibangun dalam dua hal, yakni yang pertama disebut dengan jirim, yakni raga, dan berikutnya adalah jisim atau sesuatu yang sifatnya inti dari kehidupan orang. Maka tritantu dalam aspek tanah adegan tiada lain, pertama soal jisim, bahwa seorang harus menjadi makhluk rohani, tanda petik yang makin mencapai keserupaan dengan sang ilahi. Lalu badan kita sebagai ujung yang lain, tapi di tengah-tengahnya atau sebagai caranya tiada lain adalah perilaku baik. Nah, yang berikutnya adalah tanah amparan. Tanah amparan ini menyangkut kalau dalam bahasa sana itu dengan cara ciri bangsa, bahwa bangsa memiliki ciri yang khas terkait dengan aksara, huruf, bahasa, terus di situ juga ada budaya. Nah, dari tritantu dalam tanah amparan ia adalah memberi gambaran tentang soal nilai paling luhur. Nilai paling luhur yakni jati diri bangsa, menyangkut barangkali soal kesentosaan, kedamaian sebagai bangsa. Lalu yang berikutnya wujud-wujud nyatanya tidak lain adalah rupa, aksara, dan budaya. Nah, di dalamnya sebagai sineger tengahnya tidak lain adalah kerjasama dan atau apresiasi terhadap berbagai macam perbedaan. Di kukuh yang ketiga itu saya juga kagum ya dengan budaya Sunda yang suka main angka. Tri itu pasti asal angka. Nah, terkait ini juga ya saya yakin juga pada Penesepuh Pak Tri itu pasti juga punya makna itu menggunakan kata tri. Yakin itu pasti. Nah, di Sunda itu ternyata menggunakan angka cukup banyak. Nah, di situ ada istilah madep ka ratu raja ada 3, 2, 4, 5, 5, dan 6. Itu tidak lain ternyata merupakan bentuk bagaimana seseorang betul-betul bisa menciptakan kesentosaan dengan berbagai pihak. Yang pertama tentang 3 mungkin seperti pembahasan sebelumnya ada istilah tekad, ucap, dan lampah sebagai bentuk jati diri kemanusiaan. Yang kedua adalah angka 2, bahwa segala sesuatu itu dibangun secara berpasang-pasangan tentang pria, wanita, siang, malam, dan seterusnya. Lalu soal 4 itu katakanlah simbol dari kesempurnaan. Orang kalau sudah sempurna disebut masagi, berarti bersegi 4. Lalu lima tidak mengarah kepada bentuk panca indera. Tentu saja panca indera bukan sebagai organ tubuh semata, tetapi mata dengan kelihatannya, telinga dengan apa yang dilihatnya, lalu kulit dengan apa yang dirasakannya, dan seterusnya. Nah, salah satu aspek yang barangkali nampak di sini tiada lain tentang angka 6. Angka 6 adalah simbol kesempurnaan yang mencakup angka 3, 2, 4, 5, dan 6. Nah, contoh dari tritantu yang nampak dalam
ngiblat ke arah derajat dan seterusnya itu ya lain begini. Panca indera adalah sesuatu yang sangat bawah, di level bawah. Dan tujuan terakhir tentu saja bahwa dia manunggalan dengan sang ilahi. Lalu bagaimana itu ditengahi lewat seninggir tengah, tiada lain dengan misalnya melihat, tidak sekedar melihat seperti ibu yang tadi terakhir ucapkan, rawi karide lebar wawanen dan seterusnya itu memberi gambaran bahwa untuk sampai pada tingkat paling atas, level paling bawah harus digiring, diarahkan untuk bisa sampai ke atas dengan cara mata tidak sekedar melihat, telinga tidak sekedar mendengar dan seterusnya. Selanjutnya, nanti kesimpulan kalau waktunya juga sudah habis. Nah, Pikukum Tilu atau Tritanto sebenarnya memanifestasikan 3 potensi dari ketunggalan. Nah, keduanya mengajarkan prinsip harmoni, konektivitas, kolaborasi, dan apresiasi terhadap segala bentuk perbedaan, bahkan perbedaan yang paradoksal. Tritanto dan Pikukum Tilu itu perkara cinta. Kalau saya coba hayati ya, kebetulan saya seorang pastor, jadi mungkin hal-hal seperti ini kalau sudah disebut oleh Prof. Agus ada resi, kok saya agak kesinggung gitu ya. Ya karena pekerjaan saya mirip resi, tapi saya ternyata masih tadi yang menggugat batu gitu. Memang pekerjaan saya suka menggugat air, pemberkatan air untuk diperciki seperti ya. Tapi ternyata hati saya masih gurat batu gitu. Ya, masih ada. Nah, artinya Pikukum Tilu atau Tritanto sesungguhnya soal cinta. Kalau tadi berkata soal nilai universal atau soal otentisitas, kalau saya barangkali soal nilai universal lain, yakni kemanusiaan atau cinta. Yang berikutnya adalah mungkin sebagai ajakan aja, agar selalu menjadi hidup dalam artian selamat, sehat, sejahtera, sempurna atau kesentosaan. Prinsipnya adalah Pikukum Tilu dan Tritanto. Ada hal niscaya. Terima kasih atas perhatiannya.